ya sedang mempersiapkan lah pembelajaran besok. Wah, hebat sekali Pak Kiki ini. Ya sudah sewajarnya itu kan sebagai guru sudah kewajiban saya. Luar biasa Pak Kiki. Nah, berkenaan dengan kesepakatan kita kemarin, bahwasanya hari ini kita akan melakukan praktek supervisi akademik sesuai dengan modul yang saya pelajari, modul 2.3. Nah, dalam supervisi akademik ada 3 step atau 3 tahapan. Nah, yang pertama adalah praobservasi, yang kedua adalah observasinya, yang ketiga kita melakukan pasca observasi. Nah, dalam setiap tahapan alurnya nanti Pak Kiki akan bersama-sama dengan saya, kita bekerja sama untuk perbaikan proses pembelajaran ke depan. Siap, Putri. Ya semoga kedepannya bisa lebih baik lagi ya. Untuk persiapan besok Pak Kiki sudah mempersiapkan apa ya untuk pembelajaran? Untuk pembelajaran besok ya mungkin yang sudah saya siapkan itu yang pertama perangkat pembelajaran misalnya. Terus LCD, media pembelajaran lainnya, media pembelajaran yang konkret, terus LKPD. Terus nanti juga saya akan memberikan contoh-contoh nyata supaya murid itu lebih menyelesaikan masalah berkaitan materi pembelajaran itu lebih menyampaikan lah, lebih terkenal lah murid. Terus menyampaikan lagi yang terakhir itu lembar penilaian murid. Telah lengkap sekali ini persiapan Pak Kiki untuk pembelajaran besok. Nah, Pak Kiki sudah menyiapkan media, sudah menyiapkan materi yang mudah dipahami murid sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Nah, kemudian dengan Pak Kiki melakukan itu semua, Pak Kiki sudah melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya, pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar murid mulai dari media, alat peraga, dan metodenya. Nah, diferensiasi pembelajaran itu sendiri yang Pak Kiki lakukan tadi spesifiknya adalah pembelajaran berdiferensiasi proses dan berdiferensiasi konten. Yang tadi dinamakan pembelajaran diferensiasi. Iya Pak Kiki, pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri ada 3 sebenarnya. Yang pertama diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga diferensiasi produk. Nah, yang Pak Kiki lakukan dari persiapan tadi itu adalah persiapannya adalah diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Nah, oke, Pak Kiki, besok pembelajaran berdiferensiasinya itu terdiri dari diferensiasi proses dan diferensiasi konten. Nah, kalau boleh saya tahu, materi untuk besok yang akan Pak Kiki ajarkan itu apa Pak Kiki? Besok itu tema 2, subtema 1 itu bermain di lingkungan rumah. Jadi pembelajaran yang akan Pak Kiki lakukan besok adalah tema 1, tema 2, subtema 1 dengan temanya adalah bermain di lingkungan rumah. Nah, dalam pembelajaran yang akan Pak Kiki lakukan itu tentunya ada tujuan pembelajaran yang ingin Pak Kiki capai nih. Nah, kira-kira untuk menurut Pak Kiki tujuan pembelajaran yang ingin Pak Kiki capai dalam pembelajaran besok itu apa Pak Kiki? Ya, yang pertama ya dengan kegiatan membaca, siswa itu dapat menganalisis isi teks pendek yang tepat. Teks pendeknya itu temanya tentang bermain di lingkungan. Ya, terus yang kedua melalui menyimpulkan panjang dan pendek nada. Nanti siswa itu bernyanyi dapat menyimpulkan panjang dan pendeknya suatu nada. Dan yang terakhir itu dengan pengamatan, siswa itu dapat menyelesaikan tugas yang saya berikan, yaitu tentang perkalian, terus dapat disimpulkan oleh siswa sebagai penjumlahan berulang. Oke, jadi tujuan pembelajarannya seperti yang Pak Kiki sebutkan tadi, ada menganalisis teks, kemudian menyimpulkan panjang pendeknya lagu, kemudian yang ketiga mengamati contoh perkalian sebagai penjumlahan yang berulang. Oke, bagus sekali Pak Kiki. Kemudian dari pembelajaran yang Pak Kiki lakukan itu tadi, area pengembangannya ke depan itu yang ingin Pak Kiki kembangkan itu apa saja Pak Kiki? Yang ingin saya kembangkan? Iya Pak. Itu dapat murid itu dapat
mengetahui tentang teks pendek. Terus yang kedua, mengembangkan kemampuan intelektual dalam cara menyampaikan materi, gitu ya. Dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan belajar murid sehingga murid mudah dipahami, sehingga mudah dipahami murid. Menyajikan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan murid. Dan yang terakhir ini Bu Fitri, yang ketiga, mengembangkan kemampuan sosial, emosional dalam menghadapi murid yang memiliki karakter yang beragam. Kan di sebelah memiliki banyak murid, jadi karakternya beragam Bu Fitri. Oh iya. Luar biasa Pak Kiki, area pengembangannya sudah luas sekali. Nah, kemudian kalau areanya yang Pak Kiki sebutkan tadi, itu apa strategi yang Pak Kiki lakukan untuk mencapai itu semua? Ya, mungkin saya menggunakan strategi PBL, Problem Based Learning. Di mana murid akan belajar memecahkan masalah sendiri, ya bukan jadi murid yang diberikan masalah belajar memecahkan masalahnya sendiri dalam pembelajaran. Oke, jadi Pak Kiki besok akan menggunakan strategi PBL atau Problem Based Learning. Nah, selanjutnya bagaimana Pak Kiki akan menerapkan langkah-langkah pembelajaran sesuai metodenya tadi adalah Problem Based Learning. Langkah-langkah apa saja yang Pak Kiki lakukan? Pertama itu orientasi. Orientasi itu salam, mengajak siswa berdoa, terus menyanyikan lagu nasional. Yang kedua itu persepsi, yaitu sebelum dikasih materi, murid itu diharapkan mengaitkan pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran yang sekarang, atau dengan pembelajaran sehari-hari. Terus yang ketiga motivasi, siswa diberikan motivasi, jadi agar semangat pembelajarannya. Terus yang fase mengorganisasikan peserta didik. Nanti kalau problem based learning problem based learning itu dibagi kelompok, siswa dibagi kelompok dalam 3 atau 4 orang. Nah, nanti setiap kelompok itu diberikan masalah. Terus kita sebagai guru fase yang ketiga membimbing atau menyelidiki siswa yang kurang, kita bimbing, kita selidiki mana yang kurang siswa itu. Terus yang keempat fase mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nanti berkelompok bisa maju ke depan untuk mewakili satu siswa untuk mewakili kelompoknya maju ke depan untuk menyampaikan apa yang sudah dipelajari dikerjakan di depan. Yang kelima itu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Ya, ini siswa diberi apresiasi ya, menyampaikan maksudnya setelah selesai mengerjakan ke depan, siswa diberi apresiasi dengan memberikan aplaus, terus dievaluasi. Jadi setelah itu dievaluasi dan diberikan feedback ya, evaluasinya umpan balik. Jadi siswa itu jadi apa yang kurang, nanti bisa dikembangkan, lebih sempurnakan lagi. Terus memberikan penguatan dan kesimpulan. Jadi itu fase penutup kemudian berdoa dan lain-lain. Itu bimbingan dari saya. Dari langkah-langkah pembelajaran yang Pak Kiki lakukan tadi, adakah tantangan, hambatan atau mungkin bisa dikatakan sebuah kendala dalam Pak Kiki mempraktekkan atau melakukan pembelajaran besok, Pak? Apa kendala atau hambatan yang Pak Kiki hadapi saat pelaksanaan besok? Mungkin itu saat untuk mengerjakan di depan atau maju ke depannya itu kan kemampuan setiap siswa kan berbeda. Jadi mungkin itu adanya siswa yang sudah mudah mengerjakan, ada yang masih kurang, masih sulit. Nah itu kan mungkin itu yang masalahnya. Kalau penyampaian berarti kemampuan verbal anak-anak itu berbeda gitu ya Pak ya, Pak Kiki harus menyesuaikan. Nah, kemudian materi yang Pak Kiki sajikan kalau melihat dari medianya tadi pakai LCD, berarti pakai video pembelajaran, ada alat peraga juga. Nah, dari media-media dan metode pembelajaran itu Pak Kiki lakukan sebagai solusi atau bagaimana?
solusi dari hambatan atau rintangan tadi? Ya itu media itu solusi. Nah, solusi. Jadi siswa yang kurang tertarik atau siswa yang kurang mengikuti pembelajaran, jadi kan kalau kita kasih contoh apa konkret, contoh nyata dengan media itu, dengan video langsung, dengan menyanyi tadi kan, mungkin siswa itu akan mudah tertarik sehingga siswa menjadi lebih semangat untuk belajar. Nah, kalau sudah semangat, nanti pembelajarannya akan lebih mudah bagi siswa. Berarti bagus sekali Pak Kiki persiapannya, sudah memenuhi kebutuhan belajar murid dengan gaya belajarnya yang beragam, yang itu juga termasuk sebuah pembelajaran berdiferensiasi guna pemenuhan kebutuhan belajar murid. Nah, baiklah Pak Kiki, percakapan observasi kita, pra-observasi kita saya rasa sudah cukup. Nah, semuanya sudah saya catat dan tinggal kita actionkan untuk besok. Nah, sebelumnya saya terima kasih untuk waktu luang yang telah Pak Kiki luangkan untuk saya untuk kegiatan pra-observasi kita. Ya, sama-sama Bu Fikri ya. Saya juga berterima kasih mendapat ilmu dari Bu Fikri tentang pembelajaran berdiferensiasi. Oke, sampai ketemu besok di kegiatan observasi kita Pak Kiki. Ya, siap Bu, besok saya tunggu. Oke, terima kasih. Selamat siang Pak Kiki. Ya, selamat siang Bu Fikri.